Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Englebertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Terima kasih telah mendukung Dosen Blangkon Channel dengan like, comment, subscribe, dan share. Sobat Blangkoners, di tengah-tengah ini ada narasumber yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena perjuangannya. Apa yang diperjuangkan, bagaimana cara meraihnya, dan bagaimana hasilnya, nanti kita kulik bersama. Sebelum perbincangan lebih lanjut, saya memanggilnya Mbak Rosi. Monggo Mbak Rosi disapa Sobat Blangkoners. Ya, siap, terima kasih. Halo, selamat pagi, siang, dan malam untuk para Sobat Blangkoners. Terima kasih sudah berkenan mengundang saya. Mungkin nanti kita bisa sedikit sharing-sharing cerita tentang perjalanan perjuangan saya begitu. Perkenalkanlah, nama saya Rosi Kristanti Widuri. Saya tinggal di Jalan S Supriyadi atau lebih familiar dikenal Sukun. Terima kasih. Oke, Sobat Blangkoners, baru saja kita mengikuti pesta demokrasi, ya, yaitu tentang kontestasi dalam pemilu 2024. Nah, Mbak Rosi ini salah satu peserta. Nah, Mbak Rosi bisa diceritakan ke Sobat Blangkoners bagaimana perjalanan Mbak Rosi bisa mengikuti kontestasi pemilu 2024 ini? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau ngomong politik ya, ngomong organisasi politik, saya memang kemarin itu dilamar begitu oleh Partai Golkar untuk menjadi salah satu calon legislatif Partai Golkar untuk di Dapil Sukun. Jadi di Dapil Sukun ini ada 10 orang caleg, 7 bapak-bapak dan 3 ibu-ibu. Dan saya memang dianggap bisa mewakili perempuan pelaku UMKM, dan memang dari 10 orang caleg ini, puji Tuhan saya satu-satunya yang Nasrani gitu. Oke. Ini menarik teman-teman. Dilamar. Nah, kira-kira apa yang membuat partai ini, khususnya Partai Golkar, bisa melamar Mbak Rosi? Bisa diceritakan ini? Ya. Jadi memang kegiatan saya sehari-hari adalah saya ibu rumah tangga, saya pelaku UMKM, dan saya selain aktif di gereja, itu juga aktif di kegiatan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan dan UMKM. Jadi saya memang aktif di UMKM kelurahan, kebetulan saya tinggal di Kelurahan Bandung Rejosari. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya bisa dilamar ya, karena saya dianggap bisa mewakili para pelaku UMKM. Apa keluhan para pelaku UMKM, masukan-masukan, keinginan-keinginan, harapan jika nanti ada yang mewakili duduk di legislatif. Pertanyaannya sekarang muncul Mbak Rosi, dari aktivitas itu apakah memang Mbak Rosi mempersiapkan kegiatan-kegiatan itu khususnya di bidang UMKM agar dalam tanda kutip dilihat atau bahkan dilirik oleh partai tertentu khususnya Golkar? Kalau mempersiapkan secara khusus tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan itu memang pure sosial. Murni sosial? Iya, jadi murni saya melakukannya dengan senang hati karena memang background saya dari dulu itu adalah kegiatan berorganisasi, berkomunikasi, berkoordinasi dengan banyak orang. Nah, saya memang sedikit pun tidak ada angan-angan, tidak ada kepikiran bakal nyalek gitu ya. Enggak punya ya? Enggak punya. Jadi memang saya berkegiatan ya pure sosial. Bagaimana saya dengan kemampuan, sedikit kemampuan yang saya miliki, bagaimana itu bisa berdaya dan berguna untuk masyarakat. Intinya itu. Tapi jika kemudian itu
dianggap sebagai hal yang positif, puji Tuhan. Dan akhirnya saya dipinang, saya dilamar oleh Partai Golkar, dan kita tahu bahwa Partai Golkar bukan partai kecil, bukan partai baru ya. Jadi itu suatu kehormatan untuk saya, suatu kehormatan. Pastinya satu kehormatan. Tadi disebutkan oleh Mbak Rosi bahwa Mbak Rosi juga pelaku UMKM. Boleh disampaikan ke Sobat Blangkoner, spesifikasinya apa? Ya, baik. Saya memang pelaku UMKM dan bergerak di bidang kuliner. Jadi saya ini lulusan teknik mesin. Teknik mesin. Ya, saya lulusan teknik mesin, tapi akhirnya banting setir gitu ya, banting setir di urusan kuliner. Ya, itulah luar biasanya kalau menjadi seorang ibu, menjadi wanita itu memang harus multitasking gitu ya. Artinya memang lulusannya ini, akhirnya nanti bekerjanya, wilayahnya itu sangat-sangat jauh berbeda. Lah, itu tadi saya memang pelaku UMKM, jadi sedikit banyak saya mengerti bagaimana keluhan, bagaimana harapan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Jadi tidak hanya mendengar ya, Iya, betul. tapi betul terjun ya. Yes, betul, karena memang saya pelaku UMKM. Oke. Tadi sudah bercerita sedikit lah latar belakang dan aktivitasnya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi tentang perjalanan. Bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk ke kontestasi itu, pendaftarannya atau apa begitu? Terus terang memang saya diminta itu sebenarnya sudah agak lama, beberapa kali. Kebetulan Ketua DPD Partai Golkar adalah Bapak Wawali waktu itu, Bapak Sofyan Edi Jarwoko. Saya diminta itu sampai beberapa kali, tapi menjadi pergumulan tersendiri buat saya dan cukup berat karena saya merasa siapalah saya, gitu. Siapalah saya? Apakah saya pantas? Apakah saya bisa dan apakah saya siap? Itu menjadi pergumulan panjang untuk saya. Dan akhirnya tanggal 29 April 2023 malam saya baru memutuskan, baik Pak, saya terima. Itu pun ya itu tadi, selain pergumulan panjang, dan akhirnya saya berpikirnya begini. Saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan saat ini. Kalau umumnya kita jika ditanya pasti akan menjawab tidak siap, pasti itu. Nah, pertimbangan saya, kalau nanti saya menunggu siap, ibaratnya Pak ngapunten periode berikutnya, pertimbangannya satu, iya kalau saya masih diberi kesempatan. Kalau masih diberi kepercayaan, itu pertama. Kedua, ya kalau saya masih sehat, artinya jelas kondisi saya 5 tahun ke depan, usia saya juga akan bertambah, itu juga pasti akan berpengaruh. Jadi per 29 April 2023 saya menjawab yes I do. Gitu. Dan dari situ perjalanan mulai pendaftaran, tes kesehatan dan lain-lain itu mulai saya lakukan gitu. Dan lolos semuanya. Puji Tuhan lolos. Akhirnya masuk ke spesimen. Nah, teman-teman, kita akan berbincang bagaimana ini strateginya di tengah kontestasi kompetisi caleg ini, Mbak. Bisa di-sharingkan ke Sobat Blangkoner. Ya. Jadi kalau ngomong strategi, saya newcomers gitu ya, newbie kalau istilahnya. Pendatang baru. Yes, istilahnya anak sekarang itu gitu. Saya pendatang baru. Ibaratnya saya tidak banyak bekal yang saya peroleh gitu. Tapi puji Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Dipertemukan ya? Dipertemukan dengan orang-orang luar biasa. Jadi ketika saya sowan, yaitu saya hanya mengikuti arah angin, ibaratnya begitu. Ada yang menyampaikan, coba sowan Rono, saya ikuti, saya sowan. Coba sowan Rono, saya ikuti, saya sowan. Dan saya juga banyak berguru, ngangsu kawruh ke caleg-caleg yang memang
pernah gagal. Hmm. Saya berusaha bertanya bagaimana strategi beliau-beliaunya dulu dan apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya rubah. Saya belajar dari situ. Jadi kalau strategi khusus saya mempersiapkan sendiri memang saya tidak punya. Gitu. Lalu dalam melangkah itu apa yang dilakukan Mbak Rosid, apalagi pendatang baru, belum pernah nyalek, ketemu dengan orang yang belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu lalu ngomong ini gimana Mbak itu Mbak? Ya, jadi puji Tuhan saya memang diberi talenta gampang akrab gitu, gampang akrab dengan orang dan ingin tahu saya itu tinggi memang. Jadi ya itu tadi ketika saya sowan ternyata masih ada benang merahnya. Artinya setelah ngobrol panjang ternyata temannya ibu saya atau temannya bapak saya, temannya mertua atau temannya kakak itu mesti ada hubungannya. Begitu ya? Iya. Jadi memang saya merasa sangat terberkati karena banyak dipertemukan dengan orang-orang luar biasa itu tadi. Ternyata masih terkoneksi lah. Yes. Betul. Dari sekian lama mungkin tidak ketemu, tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Nah sekarang begini Mbak Rosi, karena memang menjadi calon legislatif, artinya harus mempromosikan diri, membranding diri, tidak lepas dari berbicara. Apa yang dilakukan Mbak Rosi untuk mempersiapkan diri, apa yang mau disampaikan, bagaimana cara ngomongnya? Monggo. Saya tadi mengatakan bahwa saya diberi kemampuan talenta lebih untuk saya supel itu. Tapi kata supel dengan public speaking itu kan jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Artinya tetap meskipun saya seneng ngomong, tetap ada momen-momen di mana saya merasa nervous ketika tahu nanti audiens yang saya hadapi itu siapa. Begitu banyak komunitas baru, ibaratnya belum mengenal saya harus memperkenalkan diri, mensosialisasikan program-program saya. Itu pasti ada momen-momen saat-saat di mana saya merasa sangat-sangat nervous. Dan memang saya harus membuat konsep apa yang akan saya sampaikan. Tetap membuat konsep ya? Ya, tetap apa yang akan saya sampaikan. Dan saya selalu mereview dari ibaratnya kemarin saya sosialisasi di komunitas A itu suami saya yang mesti mengikuti perjalanan saya itu dia dengan telaten di video. Artinya dengan di video itu saya bisa belajar, saya bisa mereview ini kurangnya di mana, kalimat-kalimat mana yang tidak perlu saya gunakan, kata-kata apa yang harus saya tambahkan. Itu menjadi bekal gitu ya, menjadi jurus saya. Tidak lepas juga belajar dari YouTube macam-macam. Apalagi durasi waktu ini kan tidak bisa panjang. Ya, betul. Bagaimana ini, Mbak? Maksudnya durasi pergerakan atau durasi untuk berbicara? Oh ya. Ini ya itu memang kadang kita diberi waktu dan saya memang tidak terlalu bertele-tele. Artinya saya memperkenalkan diri, program-program saya apa, visi misi apa, itu karena kalau terlalu lama audiens juga akan boring, akan bosan. Jadi bagaimana? Ya itu tadi pentingnya kita harus membuat konsep, mempersiapkan diri sebaik mungkin apa yang harus kita sampaikan, apa yang tidak perlu kita sampaikan, dan kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh kita. Betul. Itu kita harus siap bagaimana menyiasati jika kita tidak benar-benar tidak tahu jawabannya. Apa yang harus kita sampaikan sehingga audiens tetap akan merasa puas begitu dengan jawaban kita. Butuh strategi sendiri ya untuk memberikan umpan balik. Nah, tadi sudah bicara banyak hal. Satu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sampai hari ini perolehan suaranya seberapa, sudah memenuhi target atau belum? Kalau sudah syukur, tapi kalau belum ini bagaimana ini, Pak? Ya,
Tadi kan ngomong perjuangan, Yes. sekarang ngomong hasil. Sebenarnya saya juga merasa terhormat diberi kesempatan saat ini untuk ngomong banyak hal. Padahal begini, memang saat ini perhitungan rekapitulasi BPK di kecamatan itu masih berlangsung. Kemungkinan sampai hari Jumat kalau tidak ada. Per tanggal 21 ya? Ya, Oke. per hari ini tuh belum selesai, masih sampai hari Jumat. Itu kalau lancar, tidak ada hambatan, tidak molor-molor, itu sampai hari Jumat. Tapi memang secara kepartaian, Partai Golkar memang pada waktu pemilu tanggal 14 Februari itu Partai Golkar menempatkan satu saksi di masing-masing TPS lah. Artinya dari saksi itu Partai Golkar DPD sudah mengantongi hasil C1. Nah, C1 ini yang direkap oleh DPD dan H+2 atau +3 kami para caleg sudah bisa mengetahui hasilnya. Memang belum semuanya, belum semua terhitung begitu. Dan tetap harus disesuaikan dengan yang di kecamatan. Tapi hasilnya pasti ya ibaratnya quick count lah, quick count ya. Dan per hari ini, per tanggal 21 Februari 2024, perolehan suara saya, puji Tuhan, ada di 600 sekian. 600 sekian, ya. Kalau tadi ditanya target, ya memang jujur jauh dari target saya. Tapi boleh langsung saya ceritakan ya. Boleh, bagaimana ini? Tapi begini. Bagaimana melihat 600 ini? Iya. Bukan sekedar jauh dari target, tapi bagaimana makna 600 itu, Mbak? Iya. Jadi setiap kali saya sosialisasi, saya selalu menyampaikan ke audiens saya, ke konstituen saya berbeda dengan caleg-caleg lain. Berbeda ya? Iya, saya berbeda dengan caleg lain. Bedanya? Saya bisa memberikan program, visi, misi. Itu yang saya jual, itu yang saya punyai. Oke. Secara kapital, saya berbeda dengan caleg-caleg lain. Artinya memang kalau caleg-caleg lain prepare-nya jauh, waktunya jauh lebih lama. Sedangkan saya sudah saya sampaikan tadi per April baru saya mengiyakan. Cuma memang saya hanya berpikir soal kapital itu sangat subjektif sekali. Ya. Cukup buat saya, belum tentu cukup untuk jaringan gitu. Dan itu yang menjadi kata kunci saya. Jadi saya menyampaikan saya tidak berpolitik uang, gitu. Dan puji Tuhan, mulai awal saya menerima sampai dengan hari ini, maksudnya sampai dengan pencoblosan saat pencoblosan 14 Februari itu, saya bisa dibilang clear tidak berpolitik uang. Itu Makna tidak berpolitik uang itu kan macam-macam ya, Mbak? Yeah. Mbak Rosi ya, kalangan awam ini. Yeah. Kalau posisinya Mbak Rosi mengatakan tidak berpolitik uang itu bagaimana? ya. Kita orang timur ya, ibaratnya kalau kita bertamu, kita membawa buah tangan, itu hal yang wajar. Dan saya juga melakukan itu, artinya tidak selalu, tapi tidak selalu. Saya bertamu, saya membawa buah tangan, itu tapi sewajarnya, bukan dalam nominal yang besar. Tapi memang saya memastikan saya tidak ada serangan fajar. Tidak ada istilahnya kalau di masyarakat fajar. kan serangan fajar. Oke. Tidak ada. Saya pastikan saya clear dari itu. Oke. Lalu dari hasil per tanggal 21 Februari 2024 ini angka 600 sekian, tentu jauh dari target. Ya namanya jauh dari target itu kan fenomena sekarang ya Sobat Blangkoners. Para caleg yang dalam tanda kutip gagal ini kan perilakunya macam-macam lah bahasa stresnya itu. Bagaimana Mbak Rosi mengelola perolehan segitu dari target yang segini? Nah, iya. Jadi memang kecewa ada, marah ada, terpukul ada. Tapi menurut saya begini,
bagaimanapun saya harus menerima ini. Bagaimanapun saya harus menerima ini dengan lapang dada, dengan berbesar hati. Karena dibandingkan dengan yang lain, durasi pergerakan saya sangat minim. Durasi pergerakan saya sangat minim, mepet. Saya tidak punya tim sukses. Jadi saya katakan saya tidak punya tim sukses. Saya tidak punya tim sukses. Saya perempuan dan pendatang baru. Saya tidak ada di struktural partai. Lalu saya hanya pelaku UMKM biasa, artinya dari segi kapital sangat terbatas. Tapi puji Tuhan yang bisa saya sampaikan adalah itu tadi, saya tidak berpolitik uang, saya bersih dari politik uang. Jadi kalau ngomong kecewa, iya pasti kecewa, pasti kecewa. Ibaratnya ya perjuangan saya dengan perjuangan caleg lain jelas berbeda, strategi dan caranya jelas berbeda. Lah seberapa beratnya saya nggak bisa ngukur gitu. Masing-masing punya ukuran, masing-masing punya ukuran sendiri, punya timbangan sendiri. Tapi saya sudah berjuang semaksimal yang saya bisa. Saya berdoa semaksimal yang saya bisa, dan ini hasilnya ini. Jadi saya diberi angka, saya masih diberi angka 600 ini. Luar biasa besar. Ya, menurut saya luar biasa itu. Karena indikator-indikator yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga dibandingkan dengan teman-teman lain yang saya nggak ngomong perjuangannya, tapi modal kapitalnya jauh berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat dari saya, itu perolehan suaranya itu tipis dengan saya. Dan itu kan membuat nggak masuk akalnya, karena ya saya, ya gimana ya, saya kadang itu ya artinya ya tetap saya bersyukur apapun yang saya terima. Gitu. Bersyukur apapun yang diterima karena sudah berjuang maksimal. Nah, Mbak Rosi, tanpa terasa perbincangan kita meskipun sebentar tapi banyak hal bisa dikulik. Dan closing statement Mbak Rosi untuk teman-teman baik yang lolos mau terlebih yang belum lolos, monggo Mbak Rosi. Bagi teman-teman yang lolos, saya mengucapkan profisiat, selamat bertugas, selamat melayani. Tantangan ke depan akan jauh lebih berat. Jangan lupa dengan apa yang Anda ikhtiarkan, apa yang Anda rencanakan. Saya yakin semuanya pasti bertujuan sama, mencapai masyarakat adil dan makmur, khususnya untuk Kota Malang yang kita cintai. Dan untuk semoga amanah dan berkah gitu. Dan untuk teman-teman yang belum berhasil seperti saya mengatakan gagal nyalek bukan suatu aib, bukan suatu aib. Gagal nyalek juga bukan akhir segalanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya di ladang yang lain, di tempat yang lain, dan hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berjalan, pelayanan juga harus terus berjalan. Jadi jangan pernah malu dengan kegagalan ini, karena rencana dan waktu Tuhan itu sungguh luar biasa, dan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Terima kasih Mbak Rosi. Itu tadi Sobat Blangkoner, perbincangan sejenak dengan Mbak Rosi, dan semoga perbincangan ini menambah wawasan dan semakin menguatkan siapapun, terlebih Sobat Blangkoner, dan menjadikan inspirasi. Tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Tetap semangat Mbak Rosi. Terima kasih.